إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن استنى بسنته ومن والاه وبعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون يقول الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ويقول في آية أخرى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ويقول صلى الله عليه وسلم من سأل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. Hadratul mukarramin jamaah salat Jumat, hamba Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memuliakan, meridhai dan memberkahi kita semua. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan rahmat-Nya kembali kita semua di siang yang penuh berkah ini dimudahkan untuk bersama-sama bertakarrub kepada-Nya mulai ibadah Jumat. Marilah kita memohon kiranya niat kita, hadir kita, takarrub kita Allah Subhanahu wa taala berkenan menerimanya. Allah membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Allah catat di dalam lembaran-lembaran amal saleh. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, di antara puncak kemuliaan yang dirindukan oleh hamba-hamba kekasih Allah adalah asyhadah fi sabilillah, yaitu mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang tahu hakikat kemuliaan mati syahid di jalan Allah, dia akan terus merindukan, terus berusaha kapan datangnya saat-saat yang sangat dia rindukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, minal mu'minina rijalun shadaqu ma 'ahadullah 'alaihi wa minhum man qada nahbahu wa minhum man yamtadir wa ma badalu tabdila. Di antara hamba-hamba Allah, orang-orang beriman, ada orang-orang yang bersungguh-sungguh mereka mengikatkan janjinya kepada Allah, menginginkan syahid di jalan Allah. Di antara mereka faminhum man qada nahbah, ada di antara mereka yang sudah mencapai apa yang dia rindukan, sudah menjadi syahid di jalan Allah. Wa minhum may yamtadir, tapi ada yang terus masih menunggu saat-saat yang sangat dia rindukan. Wa ma badalu tabdila, dan mereka tidak akan pernah merubah niatnya, keinginannya untuk menjadi orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang tahu bagaimana mulianya mati syahid. Mereka menginginkan mati syahid lebih dia cintai daripada hidup. Mereka merindukan mati syahid. Oleh karena itu mereka betul-betul menginginkan, sampai di dalam doa mereka mengatakan wa amitha ala syahadati fi sabilik, ya Allah matikanlah jiwaku ini dalam keadaan fi sabilik, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka menginginkan kematian
lebih dia cintai daripada hidup. Oleh karena itu dalam sejarah disebutkan para kekasih Allah ini, orang-orang yang merindukan syahadat, mereka ketika berperang selalu merekalah yang menang. Karena mereka ketika berperang bukan menginginkan semata-mata kemenangan dalam artian dia sehat, hidup, tapi bagi mereka mati pun itu lebih baik. Mereka katakan wa innahu la jihad nasrun aw istishhad. Sungguh ini adalah jihad. Enggak ada pilihan antara menang atau mati syahid. Sehingga kebanyakan ketika mereka berperang, walaupun jumlah mereka sedikit, selalu bisa mengalahkan orang-orang kafir yang jumlahnya lebih banyak. Kenapa? Karena orang kafir menginginkan selamat. Ketika berperang mereka ingin selamat. Sedangkan orang mukmin mati atau hidup sama saja. Sampai dalam riwayat disebutkan ketika Khalid bin Walid mengancam pimpinan orang-orang Romawi, pimpinan Romawi dikatakan, wahai penguasa Romawi, kalau kalian tidak menyerah akan saya datangkan pasukan yang mencintai hidup, yang mencintai mati sama dengan kalian mencintai hidup. Sa'atikum bijunudin yuhibbunal mauta kama tuhibbunal hayat. Akan saya datangkan kepada kalian pasukan yang mencintai mati sama dengan kalian mencintai hidup. Sehingga kalau kita baca sirah, sejarah bagaimana perjuangan umat Islam ketika berperang dalam perang Badar, umat Islam hanya sekitar 300 lebih sedikit, orang kafir sampai 1000. Tapi kemenangan di mana? Di tangan umat Islam. Perang Uhud, walaupun perang Uhud ini banyak juga ada korban dari para sahabat, ada sampai 80, tetapi akhirnya juga dimenangkan oleh umat Islam. Dalam perang Uhud umat Islam sekitar 1000, orang-orang kafir mungkin sampai 4000. Tapi dimenangkan oleh umat Islam. Kenapa? Karena bagi mereka hidup atau mati, bagi mereka semua kemuliaan. Mutsyahidan atau iskariman atau mutsyahidan. Mati dalam keadaan syahid atau hidup dalam keadaan mulia. Dan begitulah orang-orang yang tahu hakikat kemuliaan mati syahid. Karena mereka tahu betapa mulianya orang-orang yang mati syahid. Sampai digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang mati syahid itu hakikatnya tidak mati. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, farihina bima atahumullahu min fadlih." Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang mati di jalan Allah itu mereka mati seperti yang lain. Tapi hakikatnya ahya'un 'inda rabbihim, mereka adalah orang-orang yang hidup di sisi Allah. Yurzaqun, dan mereka mendapatkan rezeki yang khusus. Dalam penjelasan bahwa mereka ruh-ruh orang yang mati syahid ada ditembolok burung-burung surgawi, lalu diajak untuk menikmati keindahan surga. Begitulah kemuliaan yang diraih oleh orang-orang yang mati syahid. Imam Baihaqi meriwayatkan satu hadis dalam kitab Syu'abul Iman bahwa orang-orang yang mati syahid Allah kasih keistimewaan 7 keistimewaan yang Allah berikan kepada orang yang mati syahid. Kata beliau di antaranya Rasulullah SAW bersabda, yughfaru lahu fi awwali daf'atin min dammi, diampuni dosanya saat tetesan darah pertama ketika dia mati syahid. Ketika dia berjihad lalu dia mati terbunuh dalam perang itu, tetesan darahnya yang pertama kali menetes itulah dibarengi dengan ampunan Allah. Yang kedua, wa yara makanahu minal jannah, Allah perlihatkan tempatnya di surga. Begitu dia mati syahid, Allah perlihatkan inilah tempatmu yang begitu indah di surga. Maka jangan heran kalau kita melihat orang yang mati syahid, nampak wajahnya tersenyum berseri-seri. Barangkali dia sudah melihat bagaimana indahnya surga. Yang ketiga,
wa yuhallu alaihi bihullatil iman. Allah pakaikan kepadanya pakaian keimanan, pakaian kemuliaan, pakaian keindahan. Wa yudau ala ra'sihi, yang keempat diletakkan di atas kepalanya tajun, mahkota keagungan yang disebutkan nilainya lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Wa yanjuhullah wa anjahullahu min adzabil qabr. Yang kelima, Allah selamatkan dia dari azab kubur. Yang keenam, wa yuzawwaju bisintaini wa sab'ina minal huril ain. Orang-orang yang mati syahid, Allah berikan pasangan 72 istri dari bidadari hurul ain. Dan yang terakhir, wa yushaffa'u fi sab'ina min aqaribihi. Allah berikan kesempatan untuk memberi syafaat kepada 70 orang dari kerabat-kerabatnya. Itulah keistimewaan yang Allah berikan kepada orang-orang mati syahid. Lalu sebetulnya siapakah orang-orang yang mendapatkan kemuliaan itu? Siapakah orang-orang yang mati syahid itu? Orang-orang mati syahid adalah orang-orang yang mati dalam keadaan berjuang di jalan Allah. Orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Karena jihad itu merupakan puncak penghambaan, pengorbanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan, Rasul amri al-Islam wa amuduhu as-salat wa dirwatu sanamihi al-jihad fi sabilillah. Pokok segala perkara dalam Islam, tiangnya adalah salat dan puncaknya adalah jihad fi sabilillah. Berjuang di jalan Allah yang begitu mulia itulah yang menyebabkan dia mendapatkan kemuliaan yang begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan jihad, ada yang mengatakan dari kata-kata al-juhd yang artinya jerih payah, kelelahan, kesungguhan. Ada yang mengatakan dari kata-kata jahad yang artinya juga yang dari kata-kata juhd yang artinya sungguh-sungguh. Ada yang mengatakan jahad artinya kelelahan, kecapean. Tetapi para ulama mengatakan jihad adalah badlul wus'i wa yusrifu ma indahu fi sabilillah, yaitu memberikan apa yang ada pada dirinya yang Allah berikan dan diinfakannya, diberikannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka lah mendapatkan derajat. Kalau mati di dalam jihad inilah Allah berikan mati syahid. Para ulama mengatakan mati syahid itu ada 3 tingkatan. Yang pertama yang paling tinggi adalah syahidud dunya wal akhirah. Orang yang mati syahid dunia dan akhirat. Siapa mereka orang yang mati syahid di dunia dan akhirat? Mereka adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah, berperang di jalan Allah dan mati di dalam medan perang itu. Sampai mereka begitu mulianya, tidak usah disolatkan, tidak usah dimandikan, dikafankan pakai pakaian yang ada, yang mungkin berlumuran darah. Yang kedua adalah syahidul akhirah. Yang kedua adalah orang mati syahid akhirat. Mati syahid akhirat itu mungkin tidak sama dengan orang yang mati di medan laga. Secara lahiriah mereka sebetulnya orang-orang mati syahid. Karena dia berjuang di jalan Allah. Orang yang sedang belajar, orang yang sedang berdakwah. Kata Rasulullah SAW dalam hadis, man kharaja fi talabil ilmi wa fi sabilillah hatta yarji'. Orang yang berjuang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, maka dia juga di jalan Allah. Rasulullah dalam hadis riwayat Abu Hurairah mengatakan, asy-syuhada'u khamsatun, al-maq'un wal mabtun wa sahibul hadmi wa sahibul gharib, kemudian wa fi sabilillah. Orang yang kena wabah, orang yang kena sakit perut, orang yang kerobohan suatu, orang yang tenggelam, dan yang terakhir adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Kita tahu bagaimana Khalid ibn Walid, panglima perang yang begitu sukses, sekian kali yang memimpin peperangan selalu menang. Dia merindukan dia mati syahid di jalan Allah sedang berperang, tapi tidak Allah kabulkan.
dia mati di atas tempat itu, tapi dia juga mati syahid. Dan yang ketiga adalah syahidud dunya. Syahidud dunya adalah orang yang mati syahid sedang berperang. Semua orang mengira bahwa dia ada betul-betul seorang pejuang, seorang yang mati syahid, tapi karena salah niatnya tidak ikhlas. Mungkin dia ingin mendapatkan pujian, mungkin ingin mendapatkan harta rampasan. Secara lahiriah kita hukumi dia sebagai seorang yang mati syahid, kita perlakukan sebagai orang yang mati syahid, tapi hakikatnya di sisi Allah dia adalah orang yang mati syahid akhirat saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk menjadi syuhada, apakah syahid dunia akhirat ataupun syahid akhirat. Di antaranya Rasulullah SAW menjanjikan dalam satu sabda beliau, man sa'ala syahadata bisidqin ballaghahu Allahu manazila syuhada wa in mata ala firasyi. Siapa yang bersungguh-sungguh minta mati syahid kepada Allah, maka akan Allah sampaikan dia kepadanya walaupun dia mati di atas tempat tidurnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.